Saat semua masa membicarakan peringatan kematian pendiri Antarna Group, saat banyak orang menerima banyak sekali kebaikan dari Antarna Group, sementara itu di manakah Saga dan semua anggota keluarganya? Mereka tidak pernah muncul di publik untuk menunjukkan duka mereka. Media pun tidak berani mencari tahu. Berita yang muncul di TV hanya tentang bagaimana Antarna Group berbagi pada masyarakat, tapi tidak pernah menyinggung ranah pribadi pemiliknya. Saga dan semua orang ada di sini, mengingat duka yang udah sekian lama berlalu. Semua orang yang sedang berdiri dengan tenang, seorang pemuka agama membacakan doa dengan khusyuk. Terdengar isak dari beberapa sudut. Saga sampai melihat Tania di sampingnya. Gadis itu terisak tertahan. Ia terlihat menyeka air matanya pelan, namun berusaha tidak mengeluarkan suara. Ibu yang dipeluk Sophie jauh bisa mengeluarkan suara tangisnya. Dia sesegukan, pasti teringat semua kenangannya bersama suaminya. Laki-laki yang ia nikahi karena cinta. Laki-laki luar biasa yang tidak tergantikan bahkan sampai hari ini. Setelah pemuka agama selesai membacakan doa, dia beringsut pergi membiarkan keluarga Antarna Group tenggelam dengan duka mereka masing-masing. Sekretaris tetap setia di posisinya, berdiri tidak jauh dari Saga. Saat ini ia menatap Dania dari belakang. Ada rasa bersalah yang muncul di matanya. Maafkan saya, Nona. Saga terlihat mengelurkan tangannya pada Dania. Mendekatlah. Lembut dia bicara, dan ia menurut dengan berdiri di samping Saga. Laki-laki itu mencium kepalanya, membelai kepalanya lembut. Isak gadis itu semakin terdengar. Ia berusaha menahannya, tapi tidak berhasil. Saga meraih tangan Dania dan menggenggamnya. Menangislah kalau kamu mau menangis. Mendengar itu tangis Dania pecah, kesagukan keras terdengar, membuat ibu yang udah mulai bisa menguasai diri dan air matanya menoleh. Begitu pula dengan Jen dan Sophie. Ada apa dengan kakak ipar? Kenapa dia menangis sekeras itu? Gumam Jen. Bukankah kakak ipar tidak mengenal ayah? Kenapa dia bisa menangis sekeras itu? Gumamnya Sophie. Suamiku, dia menantu kita, wanita yang dicintai anakmu, gumamnya ibu. Sementara yang lain menatap Dania dengan perasaan berbeda. Han masih memberikan sorot mata bersalahnya. Sementara Saga meraih bahu Dania, memeluknya, dia menatap lekat makam ayahnya. Ayah, dia Dania, wanita yang aku cintai. Dia cantik kan? Tenang aja, dia bukan hanya cantik wajahnya, hatinya juga sudah seperti malaikat. Dia juga sepertimu yang senang berbagi. Dia sepertimu yang sering memberi pada orang lain. Aku akan menjaga dan mencintainya di sisiku selamanya. Perjalanan menuju rumah semua membisu dalam keheningan. Dania berada dalam pelukan Saga. Masih terlihat dia menyeka air mata di sudut matanya. Sampai sesampainya di rumah, Jen antar kakak ipar ke kamar. Dan Sophie, teman ibu. Saga membelai pelan kepala Dania. Istirahatlah di kamar. Iya, Dania menganggukkan kepala. Masih ada sisa kesedihan yang tergambar jelas di wajahnya. Hari ini semua tetap di rumah. Tidak ada yang boleh pergi keluar. Kalimat itu ditunjukkan untuk Jen dan Sophie. Iya kak, menjawab berbarengan. Jen terlihat memapa Dania yang terlihat longlai. Sophie juga beranjak ke kamar ibu. Wanita itu udah duluan masuk ke dalam kamar. Sesampainya tadi dia langsung naik meninggalkan semua orang. Pak Mun masih berdiri siaga menunggu perintah. Pak Mun, istirahatlah. Hari ini aku tidak ingin melihat siapapun di rumah utama. Biarkan para pelayan kecuali pengawal yang bertugas libur. Baik Tuan Muda. Urat sedih pun terpancar dari wajahnya. Melihat Tuan Mudanya yang untuk kesekian kalinya selalu berduka di tanggal dan bulan yang sama setiap tahunnya. Rumah ini akan selalu seperti ini. Ikut aku, Han. Han mengikuti langkah kaki Saga. Sementara Pamun masih berdiri sampai Saga menghilang di pintu ruang kerjanya. Lalu dia kembali dan menemui pelayan dan penjaga yang sedang menunggu di rumah belakang. Untuk memberitahu hari ini tidak ada yang diizinkan mendekati rumah utama. Intinya tidak ada yang boleh terlihat atau mengeluarkan suara di sekitar rumah. Beberapa pelayan memilih keluar dan berlibur, namun ada yang memilih menghabiskan hari di dalam kamar mereka
Di rumah belakang. Setiap tahun di tanggal yang sama rumah ini akan sunyi tanpa aktivitas. Kembali pada Saga di ruangan kerjanya. Laki-laki itu duduk di sofa membiarkan Han berdiri di depannya. Sial, sepertinya Tuan Muda tahu. Dia peka sekali kalau berurusan dengan nona sekarang. Han menggeram. Jelaskan padaku, kamu tahu kan? Han masih terdiam di tempatnya, tapi dia tidak menatap Saga dan memilih memalingkan pandangannya. Lihat aku, kau tahu ini hari apa kan? Aku bahkan tidak akan bisa mengendalikan emosiku walaupun padamu. Teriakan Saga menggema sampai keluar ruangan. Maafkan saya, Tuan. Sekarang jelaskan padaku, siapa yang ditangisi Dania? Dia tidak mungkin menangisi ayahku. Bahkan Jen dan Sophie bisa mengendalikan diri mereka, walaupun kenangan Jen dan ayah memang masih samar. Tapi Dania jelas tidak mengenal ayahku. Suara Saga terdengar semakin getir, membuat Han merasa semakin bersalah dari semua segi. Maafkan saya, Tuan. Menarik napas pelan. Hari ini juga hari kematian Ibu Nona Dania. Tidak bisa menatap wajah Tuan mudanya. Apa? Saga bangun mendengar ucapan Han. Barusan kau bilang apa? Saga mendorong tubuh Han keras sampai membentur tembok. Dia mencengkram kerah ke meja Han. Kenapa kau tidak mengatakannya, bodoh? Maafkan saya, Tuan Muda. Lirih penuh penyesalan. Kenapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Berteriak lagi keras. Saga memejamkan mata dan berusaha mengalirkan udara. Supaya bisa berpikir sehat, dia ingin mengajar Han sekarang. Entah kenapa perasaannya seterluka ini saat dia mengetahui bahwa alasan Dania menangis sebenarnya adalah apa. Karena hari ini Anda pasti ingin bersama Nona Dania, maka saya tidak mengatakannya. Kalau Anda tahu, Anda pasti membiarkan Nona pergi. Padahal saat ini Anda ingin bersama wanita yang Anda cintai untuk berbagi kesedihan, kan? Waduh, pikirkan perasaan Dania juga. Kau tahu sepenting apa dia bagiku? Maafkan saya, Tuan Muda. Tapi Anda tetaplah yang paling penting bagi saya. Saga melepaskan cengkeraman tangannya. Tapi dia masih berdiri di hadapan Han. Matanya masih menatap kesal pada sekretarisnya itu. Mulai sekarang, pikirkan perasaannya lebih dulu. Pikirkan Dania sebelum aku. Han tidak menjawab membuat Saga semakin gusar. Jawab, sambil berteriak. Kakinya udah menginjak kaki Han. Terlihat Han meringis. Jawab aku, Han. Maafkan saya, Tuan Muda. Han selalu menghormati nona mudanya sebagai bentuk penghormatannya pada Saga. Karena dialah wanita yang dicintai Saga. Aku tahu, ini tidak akan berhasil. Baiklah, dengarkan aku. Aku benci melihat Dania menangis. Aku tidak suka melihatnya menangis apapun alasannya. Jadi bisakah aku memastikan kalau dia tidak akan menangis lagi? Menepuk kedua bahu Han keras. Jawab, baik Tuan Muda, saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda. Kau benar-benar setia pada sumpahmu ya? Sudah terdengar helaan napas ringan di antara keduanya. Saga menepuk bahu Han beberapa kali. Pulanglah, siapkan semuanya besok. Aku mau pergi mengunjungi makam ibu mertuaku. Saya akan menyiapkan semuanya, Tuan Muda. Saya tidak akan pulang. Saya akan ada di bawah. Kalau Anda perlu sesuatu, saya akan ada di kamar tamu di bawah. Saga membiarkan Han melawan kata-katanya. Setiap tahun, di tanggal yang sama, kalau dia mengusir Han sekalipun, laki-laki itu akan tetap bertahan di rumah ini, diam di kamar tamu, dan keluar hanya untuk menyiapkan makan malam. Untuk pertama kalinya Saga ragu untuk masuk ke dalam kamarnya. Hampir 5 menit dia berdiri di depan pintu. Saat dia udah memegang handle pintu dari dalam, Jen juga membuka pintu. Kak Saga, mau kemana? Tanyanya. Kakak ipar bilang sudah tidak apa-apa, dia mau sendiri. Baiklah, terima kasih ya. Saga mengusap kepala Jen pelan. Istirahatlah, atau temani ibu di kamarnya. Iya kak Saga juga istirahat ya. Jen melangkah pergi menoleh sebentar dan pintu sudah tertutup. Kakaknya udah menghilang setelah di dalam kamar. Saga mengedarkan pandangannya.
Mendapati Dania sedang duduk di tempat tidur, bersandar di bantal. Gadis itu terlihat minyak air matanya saat melihat Saga datang. Dia turun dari tempat tidur. Kemarilah, mendekat ke sofa di mana Saga duduk, berdiri di hadapan suaminya yang tiba-tiba memeluknya. Maaf, memeluk Dania erat. Maafkan aku. Tidak tahu alasannya, tapi itu membuatnya menangis lagi. Maafkan aku. Berulang Saga mengatakannya masih memeluk tubuh Dania yang berdiri di hadapannya. Pagi hari yang segar, aktivitas di dalam rumah utama udah kembali normal. Para pelayan udah terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dania melihat dari kejauhan para tukang kebun juga sedang melakukan tugasnya, menyiram pepohonan dan bunga. Dania berjalan di samping Saga, terhenti karena Pamun. Sayang, kita mau kemana? Menarik lengan Saga. Sudah, diam. Masuk aja ke dalam mobil sana. Mendorong tubuh Dania agar berjalan meninggalkannya. Masih ada yang harus dia bicarakan dengan Pamun. Dania menurut aja ketika pintu mobil dibuka oleh sekretarisan. Dia masuk dan duduk. Kita mau kemana, sekretarisan? Berharap laki-laki ini sudi menjawab. Walaupun tahu dia tidak boleh banyak berharap. Kalau tuan muda saja tidak menjawab, memang Anda berharap saya menjawab apa? Lihat kan, jawaban yang sama menyesalkannya dengan senyuman tipisnya itu. Dan ia melengos ketika Han menutup pintu dengan pelan. Saga sendiri sedang bicara dengan Pamun, dan ia tidak mendengar dari kejauhan. Apalagi Han malah berdiri di depan pintu, menutupi pandangannya. Hei, sekretaris Han, berikan kode sedikit aja. Kita mau kemana? Aku udah mulai takut nih. Han menundukkan kepalanya sebentar, sambil melihat tuannya yang sedang bicara. Memang apa lagi yang Anda takutkan? Anda bahkan udah mendapatkan cinta tuan muda. Apa? Kenapa dia semakin tidak bisa diajak bicara begini sih? Dasar sekretaris komplek. Han membukakan pintu untuk Saga yang sudah berjalan mendekat. Maaf membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Sekarang dia bahkan segampang ini minta maaf padaku. Menakutkan tidak sih? Kemari mendekatlah. Perjalanan kita sangat panjang begini. Menjentikan tangan supaya Dania merapatkan duduknya. Tidak apa-apa sayang. Aku juga belum lelah kok. Kita kan baru aja mau berangkat. Aku bilang mendekat, kemarilah. Iya. Dania menggeser duduknya sampai Saga melingkarkan tangan di pinggangnya. Katanya kontrak sudah batal saat aku merobek surat perjanjian itu. Tapi aku tetap tidak boleh membantahmu. Kamu bilang kalau aku berani membantah, aku bisa membantah kan? Hei, keberanian. Di mana kamu? Muncullah kalau di situasi semacam ini. Sayang, kita mau kemana? Bertanya serius. Udah menyandarkan kepalanya dan memilih membelai dada Saga pelan supaya dijawab. Tempat yang ingin kau datangi? Di mana itu? Aku bahkan tidak ingat. Tidak ingin pergi kemana-mana. Bagaimana dia bisa menyimpulkan aku ingin pergi ke satu tempat? Perjalanan memakan waktu yang cukup lama. Setelah Dania lelah dijahili tangan dan bibir Saga, gadis itu tanpa sadar terlelap. Dia memeringkan tubuh dan memakai kaki Saga sebagai bantal kepalanya. Laki-laki itu mengusap kepala Dania, memainkan rambut gadis itu seperti yang sering dia lakukan. Kaki Anda akan sakit, tuan muda. Apa kita berhenti sebentar membeli bantal? Maaf, saya tidak menyiapkan tadi. Melirik sekilas kaca spion. Sudahlah, ini bukan apa-apa. Kira-kira berapa lama lagi? Menggulung rambut Dania dengan jemarinya. Seharusnya kurang dari 45 menit kita udah bisa sampai. Kalau begitu terus saja, tidak perlu berhenti. Baik. Saga menyandarkan kepalanya ke kursi. Tangannya masih membelai kepala Dania, mengusap-ngusapnya agar gadis itu mimpi indah sepanjang perjalanan ini. Maaf sayang, aku pasti keenakan tidur, kakimu nyaman sekali sih.
memijat kaki Saga yang kram karena tidak bergerak dipakainya sebagai bantal hampir 45 menit sepertinya. Kenapa juga tidak membangunkan aku sih? Sudah, keluar sana, aku mau menggerakkan kakiku. Dan ia merasa bersalah menurut dan turun dari mobil. Dia melihat sekelilingnya, langsung dia menutup mulutnya sambil terperangah. Tidak percaya. Ini benar kan? Aku sedang di kampung halaman ibu. Dan ia menatap Han sebentar yang masih berdiri di dekat pintu mobil yang sudah terbuka. Saga udah keluar dari mobil. Udaranya lumayan seger juga ya. Saga menghembuskan napas dalam, menghirupnya perlahan. Sepertinya karena angin laut, Om muda. Menatap lautan biru di seberang jalan sana, pantulan matahari di airnya. Yang biru, langit pun cerah berwarna biru, perpaduan alam yang sempurna.